السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Muhammad bin Sa'ad rahimahullah, beliau menceritakan seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an. Masuk Islam menjadi seorang sahabat 4 tahun saja. Akan tetapi beliau menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ketika beliau sampai dikritik, diperbincangkan, para sahabat senior tidak meriwayatkan sebanyak itu. Bagaimana dia sampai 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, kalian menuduh aku. Aktsara Abu Hurairah. Orang bilang saya banyak meriwayatkan hadis, seolah-olah tidak percaya bahwa ini hadis yang aku riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilallahil mau'id. Nanti kita hitung-hitungan depan Allah. Beliau mengatakan, inna ikhwanana minal muhajirin syaghalahumul safqu bil aswaq wa inna ikhwanana minal ansar syaghalahumul qiyamu ala amwalihim. Mereka, saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin, sibuk bisnis. Saudara kita orang Ansar sibuk bertani mereka. Wa inna Aba Hurairah la yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shiba'i batni. Sementara Abu Hurairah mulazamah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencukupi kebutuhan makanan pokoknya. Beliau cerita di antara kisah yang belum beliau betul alami ketika beliau betul-betul sederhana, hidup dengan kemiskinan, bahkan rasa lapar sering beliau rasakan untuk belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, kharajtu yawman min baiti ila al-masjid. Aku satu saat keluar dari rumahku menuju masjid. Falaqitu nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Aba Hurairah ma akhrajaka hadhihi as-sa'ah. Mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, apa yang membuat kamu keluar jam segini? Qala ma akhrajani illa al-ju'. Aku tidak keluar dari rumahku kecuali aku lapar. Qalu wa nahnu ma akhrajana illa al-ju'. Kita juga sama semua. Kita keluar dari rumah karena rasa lapar. Qala faqumna fadakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kami lapar. Itu saja. Kebiasaan para sahabat ketika mereka tidak dapat lagi, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, bertanya apa yang membuat kalian datang, mereka katakan, ja'ada minal ju', kita memang kelaparan ya Rasul. Maka amara bi tabaqain fihi tamr. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar satu piring berisi kurma disuguhkan. Fa'ata kulla rajulin minna tamratain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan masing-masing satu orang sahabat 2 biji kurma. 2 butir kurma saja. Maka Nabi SAW menyatakan, kulu min hataini tamratain washrabu alaihima minal ma fa innahuma tajziyanikum yaumakum hadha. Kalian minum air yang banyak setelah makan 2 butir kurma ini. Setidaknya ini bisa mengganjal hari-hari ini untuk kalian. Maka Abu Hurairah mengatakan, qal fa akaltu tamratan wa wada'tu ukhra fi hijri.
Maka aku makan 1 butir kurma dan aku simpan 1 lagi. Faqala ma laka ya Aba Hurairah rafa'ta hadhihi at-tamrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu simpan 1? Qala rafa'tuha li ummi. Aku simpan untuk ibuku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kulha fa inna sanu'tika laha tamratain. Kamu makan saja, kita akan kasih 2 butir yang lain untuk ibumu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hidup dengan kesederhanaan. Dan ini merupakan situasi dominan di zaman para sahabat. Sehingga para ulama ketika mereka menyebutkan tentang hikmah puasa agar masing-masing kaum muslimin pernah merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan antara kebahagiaan naluri kemanusiaan dan juga kebahagiaan ibadah. Lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa dalam Sahih Bukhari dan Muslim akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kira-kira kebahagiaan apa yang didapatkan oleh seorang muslim yang tidak berpuasa? Ketika dia hadir untuk melaksanakan buka bersama, ketika dia seolah berbahagia dengan kehadiran bulan Ramadan. Akan tetapi dia tidak berpuasa. Kebahagiaan semu. Spanduk ditempel, marhaban Ramadan. Ketika banyak kaum muslimin sholat tarawih, akan tetapi tidak puasa. Sebuah perintah yang menjadi simbol bulan puasa. Tidak puasa dia. Lalu bagaimana dia akan berbahagia berhadapan dengan Allah? Dan sangat tidak menutup kemungkinan orang tidak berpuasa dan menganggap itu hal biasa, barangkali tidak berharap akan bertemu dengan Allah dengan kebahagiaan karena puasanya. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Ramadan kesempatan. Tidak semua orang mendapatkan. Kita mengenal beberapa orang dekat dengan kita. Keluarga, kawan dekat, entah sakit atau kecelakaan atau apapun. Kemarin tahun yang lalu masih berpuasa bersama kita. Tahun ini kita sudah tidak bersama mereka lagi. Dan kita pun tidak ada yang menjamin akan sampai di bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur kita sampai Ramadan, memberikan kita kekuatan, sehingga Ramadan ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Akan tetapi, kita ingin tekankan bahwa Ramadan kesempatan. Orang tambah umur, tambah Ramadan, tambah banyak pahalanya. Bisa jadi seseorang yang barangkali tidak lebih pandai, tidak lebih semangat, tidak lebih afdal ibadahnya, akan tetapi dapat 1 Ramadan tambahan. Allah yang lebih tahu apakah Ramadan ini dapat mengangkat derajat dia atau tidak. Dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani. Anna rajulain min Baliyyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'a. Ada 2 orang sahabat masuk Islam bareng, datang ke Madinah dan mereka baik Islamnya. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Salah satu dari 2 orang ini lebih rajin, lebih semangat dalam Islamnya. Faghazal mujtahidu hatta istushhid. Karena rajinnya ikut jihad dia sampai wafat dan gugur di medan juang. Thumma makathal akharu ba'dahu sanah thumma tuwfi. Sedangkan 1 orang lagi dia tidak berjihad. Dia masih dipanjangkan umurnya 1 tahun, kemudian baru wafat dia, dan itu pun bukan karena syahid. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan, "Fabaina ana naimun fa idza ana bi babil jannah." Aku mimpi, dalam tidurku aku melihat aku seolah di pintu surga. Idza ana bihima, ternyata aku melihat 2 orang tadi. إذ خرج خارج فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد. Ada yang keluar dari pintu surga, mempersilahkan masuk orang yang wafatnya belakangan. Setelah itu masuk mereka. Keluar lagi, lalu diizinkan orang yang justru rajin sampai syahid dalam peperangan. Diizinkan masuk. ثم رجع إلي فقال ارجع فإنه لم يأن لك بعد. Lalu yang tadi keluar dari surga keluar menemui aku, kemudian mengatakan, kamu pulang dulu, kamu belum saatnya, pulang dulu. Qala fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas. Maka mulai Talha bercerita ke masyarakat sampai berita itu menyebar.
Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhu al-hadits. Maka berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka sampaikan sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kalian heran apanya dari kisah Talhah ini? Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulain ijtihadan hatta istushhid wa dakhala hadza al-akhirul jannata qablahu." Kenapa dua orang, yang satu lebih rajin sampai syahid? Kenapa justru yang masuk surga yang belakangan ini? Yang biasa-biasa saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah dia lebih panjang umurnya 1 tahun? Wa adraka ramadhana fasam, dia dapat 1 Ramadan lagi puasa dia. Wa sajada lillahi kadza wa kadza sajdatan fis sanah, kemudian dia sempat salat sekian kali sujud kepada Allah selama 1 tahun. Qalu bala ya Rasulullah, iya betul. Qala fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perbandingan dua orang itu tidak lebih jauh, dan yang lebih jauh lagi adalah langit dan bumi. Lebih jauh lagi dua orang ini dalam perbandingan pahalanya. Ketika orang dipanjangkan umur oleh Allah, dimanfaatkan untuk beribadah. Kita bayangkan, dapat 1 Ramadan, dapat sholat setahun, belum dia zikir, istighfar, sedekah. Apalagi jika seandainya dia memiliki amal kebaikan lainnya. Maka sebaik-baik orang ketika Nabi SAW ditanya adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Akan tetapi ketika seorang panjang umur kemudian tidak bisa memanfaatkannya, maka itu akan dipertanyakan Allah Azza wa Jalla. Umur dipakai apa? Bahkan tidak jarang sebagian orang panjang umurnya merepotkan orang lain sebelum dia merepotkan dirinya depan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Puasa ini rukun. Ibarat sebuah bangunan. Tidak bakal bisa dikatakan berdiri kalau rukunnya kurang 1. Bangunan tidak ada temboknya masih bisa diterima. Tetapi bangunan tidak ada tiangnya tidak berdiri. Bangunan tidak ada atapnya tidak dikatakan bangunan sudah jadi. Apalagi tidak ada pondasinya. Ini namanya rukun. Puasa rukun Islam. Dalam syariat Islam orang diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan melaksanakan rukun yang lain. Pun demikian sebagaimana di dalam Islam disediakan keistimewaan untuk orang berpuasa. Bau mulutnya wangi di sisi Allah. Dia mendapatkan surga dari pintu Rayyan. Dia dimudahkan untuk melaksanakan keikhlasan karena puasa merupakan ibadah yang tidak bisa dipakai riya. Akan tetapi untuk orang yang tidak melakukan, apakah berarti dia hanya rugi tidak mendapatkan keistimewaan dan pahala? Bukan. Bukan hanya itu. Orang tidak berpuasa siap untuk menanggung konsekuensinya. Dalam Sunan Al-Kubra, An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dalam tidurnya, dan tidur dan mimpi para nabi adalah wahyu. Beliau mengatakan, ketika aku tidur, idh atani rajulan, aku dibawa oleh 2 orang. Fa akhadha bi dhab'ayya, mereka mengajak dan menggenggam lenganku. Fa ataya bi jabalan wa'ra, aku dibawa ke gunung yang terjal. Fa qala li is'ad, 2 malaikat mengatakan, ayo Muhammad naik. Qultu inni la utiquhu, aku tidak mampu untuk naik gunung itu. Faqala inna sanusahhiluhu lak, kami akan mudahkan kamu. Qala fasa'adtu, maka aku naik dari gunung itu. Hatta idza kunna ala sawa'il jabal, ketika kami sampai di tengah gunung itu, idza ana bi aswatin syadidah, aku mendengar ada suara keras. Faqultu ma hadza, ini suara apa? Qala hadza awa'u ahli nar, kata malaikat, ini teriakan penghuni neraka. Qala thumma antuliqa bi, aku diajak jalan lagi. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama. Ternyata aku melihat sebuah pemandangan mengerikan. Ada orang digantung, kakinya diikat, kemudian 2 bibirnya
disobek-sobek sampai mengalirkan darah di dua bibirnya ini. Qultu man haula? Siapa mereka? Qala haula alladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Mereka orang yang tidak berpuasa sebelum diizinkan waktu untuk berbuka. Para ulama mengatakan tidak puasa Ramadan dosa besar. Kita percaya tidak percaya itu dalil. Ini wahyu dan itu akan terjadi. Kaum muslimin sebagian memang pemandangannya memprihatinkan. Ketika dalam satu rumah tangga, mereka ada yang tidak puasa dan itu merupakan hal yang biasa, wajar, seolah tidak ada dosa sama sekali. Siang hari, tidak perlu menunggu 1 pekan berlalu bulan Ramadan. Hari pertama, kedua masih berpuasa. Hari ketiga di depan masjid siang hari gelar tikar, makan seolah tidak ada Ramadan sama sekali. Tidak mempertimbangkan kehormatan bulan ini, tidak memperdulikan kaum muslim yang berpuasa. Lalu mereka biasa, alasan kerja. Apakah mereka tidak berpikir satu saat nanti mereka akan berhadapan dengan Allah? Keluarga mereka biasa aja. Anaknya, orang tuanya, saudaranya tidak berpuasa. Apakah kiranya dia santai ketika sebagian anggota keluarganya tidak melaksanakan perintah Allah dan akan menerima hukumannya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa dammir asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ahmi hawzat al-Islam ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aid bil haqqi imamana. Allahumma waffiqhu li hudak waj'al 'amalahu fi ridha يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا استووا استقيموا واعتدلوا. رأس كانت انتربت كنسر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة
الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.